Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristina Fatus Solehah dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 23. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari guru fisika, yaitu Pak Tri Agus. Pengertian inframerah. Inframerah atau yang sering kita sebut infrared adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Namanya berarti bawah merah, dari bahasa Latin infra yang berarti bawah dan merah yang merupakan warna yang berasal dari cahaya tampak dengan gelombang terpanjang. Panjang gelombangnya yaitu antara 700 nm sampai 1 mm. Sifat-sifat infrared. Berikut adalah beberapa sifat dari inframerah. Yang pertama, sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar merah berada di rentang 1011 Hz sampai 1014 Hz. Artinya, panjang gelombang sinar merah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Kedua, sinar inframerah tidak dapat dilihat oleh mata telanjang manusia. Ketiga, sinar inframerah tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Keempat, sinar inframerah dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Kelima, sinar inframerah memiliki panjang gelombang yang berlawanan dengan suhu, sehingga saat suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang sinar inframerah akan menurun. Jenis-jenis infrared. Yang pertama, infrared atau inframerah jarak dekat, yaitu dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1,5 mu mikro. 2. Inframerah jarak menengah dengan panjang gelombang 1,50 sampai 10 mu mikro. Yang ketiga, inframerah jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 mu mikro. Pemanfaatan dalam teknologi. Yang pertama, dalam bidang kedokteran, NIRS atau Near Infrared Spectroscopy umum dipakai dalam diagnosa medis, terutama dalam pengukuran kadar oksigen darah atau juga kadar gula darah. NIRS dapat dikombinasi dengan teknik lain, misalnya T-scan. Yang kedua, untuk bidang industri, lampu inframerah merupakan lampu pijar yang kawat pijarnya bersuhu di atas kurang lebih 2500 Kelvin. Hal ini menyebabkan sinar inframerah yang dipancarkannya menjadi lebih banyak daripada lampu pijar biasa. Lampu inframerah ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pemanasan di bidang industri. Pemanasan inframerah banyak digunakan pada alat-alat seperti pemanggang dan bola lampu. Yang ketiga yaitu ada untuk bidang keruangan. Foto inframerah yang bekerja berdasarkan pancaran panas suatu objek dapat digunakan untuk membuat lukisan panas dari suatu daerah atau objek. Hasil lukisan panas dapat menggambarkan daerah mana yang panas dan tidak. Yang keempat yaitu untuk bidang komunikasi. Inframerah sebagai salah satu konektivitas yang berupa perangkat nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan atau mentransfer data dari suatu perangkat ke perangkat lain menggunakan inframerah yang seperti ini dapat kita lihat pada handphone dan laptop yang memiliki aplikasi inframerah. Manfaat inframerah atau infrared juga bisa dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam remote control, face unlock di iPhone X, transfer data, terapi penyembuhan cacar dan encok, fotografi diagnosa penyakit, fotografi pemetaan sumber daya alam, dan teleskop night vision. Permasalahan yang ditimbulkan infrared. Yang pertama, kulit terbakar. Radiasi inframerah yang sampai ke bumi sama tajamnya dengan radiasi ultraviolet. Karena sama halnya dengan ultraviolet, inframerah secara alami juga bersumber dari matahari. Efek buruknya adalah panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit karena inframerah dapat menembus jaringan kulit terdalam hingga merusak kolagen bawah kulit. Yang kedua yaitu kerusakan retina. Inframerah dapat menembus retina mata yang memicu penumpukan kabut putih yang melapisi retina sehingga mata mengalami penurunan ketajaman, bahkan katarak. Yang ketiga yaitu ada kanker kulit. Radiasi inframerah sama bahayanya dengan UV yang mampu merusak jaringan kulit terdalam jika terpapar secara berlebihan dan memicu timbulnya sel kanker kulit karena dapat merusak pigmentasi kolagen dan memicu timbulnya flek hitam yang merupakan tanda awal tumbuhnya sel kanker.
Yang keempat yaitu penuaan dini. Terpapar radiasi inframerah dalam waktu yang lama bisa menimbulkan keriput dan kulit menjadi kering karena sinar matahari mengganggu keseimbangan minyak alami dan sel kolagen. Terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah gelombang elektromagnetik infrared atau inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Panjang gelombangnya yaitu antara 700 nm sampai 1 mm. Pemanfaatan inframerah dalam teknologi sangat banyak, seperti di bidang kedokteran, bidang industri, penginderaan jauh, bidang keruangan, dan bidang komunikasi, serta seperti dalam kehidupan sehari-hari seperti remote control, face unlock di iPhone, transfer data, dan lain-lain. Inframerah juga mempunyai permasalahan yang ditimbulkan inframerah diantaranya yaitu sebagai berikut: kulit terbakar, kerusakan retina, kanker kulit, hingga penuaan dini jika digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Saran, inframerah banyak dimanfaatkan dalam teknologi seperti bidang kedokteran, bidang industri, penginderaan jauh, bidang keruangan, dan bidang komunikasi, serta kehidupan sehari-hari. Namun, harus digunakan dalam batas waktu yang cukup, dan jangan menggunakan inframerah dalam jangka waktu yang relatif lama, karena dapat menimbulkan permasalahan atau dampak buruk yang ditimbulkan infrared. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.